sesuai dengan kita menolong secara APN, ya kan? Jadi semuanya resusitasi set berarti disiapkan di meja yang datar loh. Kalau misalkan resusitasi di meja yang datar mana ini ya, kita buat sebagai tempat resusitasi set. Sudah lengkap kartu setnya, heading set ya. Kemudian klaim, oksitosin, vitamin K, spet 3 cc, 5 cc, APD ya. Kemudian ini yang kurang seperti vulvahijin, kalian kurang ya. Bengkoknya, terus baju bayi, baju ibu lengkap ya. Terus tempat sampah kan ada 2, tempat klorin sama tempat baju kotor. Terus safety box, terus kendil. Dan setiap ada persalinan sekarang ditambah dengan persiapan pasang infus ya. Nah, ini resusitasinya. Nah, kita semua kalau di Stasia Bahu berangkat dari APN. Jadi saat ada tanda gejala kala 2, Doran teknis perjalanan sempurna, kita siapkan alat dan siapkan diri. Siapkan alatnya berupa tadi yang sudah kita sebutkan, partes set dan lain-lain, dengan membuka klem ya. Sekarang ada yang masih pakai klem, ada yang sudah pakai kembali lagi pakai tali pusat, karena klem dianggap lebih lama untuk penyembuhan tali pusat ya. Kemudian kita patahkan oksitosin seperti biasa. Kemudian kita masukkan spet 3 cc ya. Setelah spet 3 cc masuk, sama menyiapkan meja resusitasi. Setelah itu kita pakai APD lengkap ya. Saya pakai ini handscoonnya disiapkan di dalam saja ya. Kan handscoon di sini ada 2 ya. Nah, setelah itu kita pakai handscoon 1 toh. Handscoon 1, kemudian ambil spetnya. One hand teknik, ambil oksitosin 1 cc. Nah, seperti ini. Kemudian setengah kokernya kita tepikan ya. Setengah kokernya kita tepikan seperti ini ya. Kemudian kita bawa mendekati pasien. Nah, ini rada enggak enak ini ya. Jadi kita di sini aja. Nah, ini posisinya seperti ini. Kemudian kita pakai lagi sarung tangan yang kedua untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap. Nah, kita VT kalau misalkan pembukaan sudah lengkap. Nah, tadi kan kurang tahu kalian vulvahijinnya, harusnya kita sebelum VT melakukan vulvahijin. Kemudian kita VT. Nah, kalau misalkan ternyata sudah lengkap, ketuban masih utuh, nah baru kita ambil koker ya. Masukannya seperti APN. Kemudian dibalik, kemudian dipecah, dibalik lagi, kemudian baru dikeluarkan, ditaruh di balik bengkok, baru kita lebarkan selaput ketubannya ya. Setelah itu langsung saja kita ke APN-nya. Kalian kan juga kurang nih seweknya kan harusnya 2. Nah, harusnya di sini ada 1 ya seweknya ya. Nah, kalau di APN setelah memastikan pembukaan lengkap
dilepas. Ya, ganti. Harus dilepas, kemudian memberitahukan ke ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dulu. Nanti kalau misalkan tidak ada his, tidak ada kontraksi, silahkan minum. Nanti kalau misalkan ada his, ada kenceng-kenceng, mengejan. Caranya mengejan dengan tarik nafas yang dalam, kemudian dagu menempel ke dada dan mengejan melalui perut, bukan melalui leher. Posisi kaki itu tummy atau setengah duduk ya. Nah, setelah itu baru kita pakaikan. Kalau di APN kan kain dilipat setengah bagian ya. Kok setengah bagian? Dilipat sepertiga atau segitiga. Permisi Bu, pokoknya diangkat. Nah, kalian kurang juga toh handuknya. Oh iya. Nah, harusnya kan handuk di perut ibu. Handuk di perut ibu. Yes. Baru setelah semuanya beres kita pakai handscoon. Kemudian memimpin ibu Menerap. persalinannya. Nah, memimpin persalinan seperti biasa kita melakukan standing dengan kain sebelah kiri. Ini agak susahnya dulu. Nah, standing, ayo ngeten Bu, tolong dibantu keluarkan bayinya. Ya, ayo ngeten Bu, ya bagus, pintar. Pintar terus, ayo ngeten, pintar, bagus, terus ngeten, terus pintar, pintar, ya. Ayo terus, pintar, pintar. Nah, setelah keluar kepala, nah ini kan biasanya kita melakukan periksa tali pusat. Oke wes, kita periksa tali pusat, tidak ada tali pusat yang melilit. Nah, setelah itu kita menunggu putar paksi luar. Nah, tanda-tandanya kalau ada distosia bahu, kita tunggu lama, dia nggak segera putar paksi luar. Kalian sudah melihat persalinan sesungguhnya kan? Sudah tahu kan bahwa bayi itu akan secara spontan setelah lahir seperti ini dia akan putar paksi luar. Nah, kalau kita tunggu lama dia nggak putar paksi luar, atau posisi kepalanya yang sudah keluar gini tiba-tiba agak masuk ke dalam lagi, itu adalah tanda-tanda turtle sign. Berarti kita sudah curiga bahwa dia distosia bahu, atau dia sudah putar paksi luar, ya. Kemudian kita biparietal tapi susah keluar, bahunya nyangkut. Kita gini-gini kan, kita biparietal, ayun ke bawah, ayun ke atas, nyantol, susah lahir. Berarti ini diagnosanya adalah distosia bahu. Nah, kalau sudah kayak gini kalian harus mencari bantuan. Makanya sekarang kalau persalinan itu minimal 4 tangan. 2 orang. Artinya 2 orang ya, berarti ada 1 asisten kita, ada juga keluarga. Jadi kalau kita cuma punya 1 asisten, panggil keluarganya untuk membantu. Itu langkah pertama distosia bahu, yaitu call for help atau mencari bantuan. Setelah mencari bantuan, langkah pertama untuk distosia bahu, manuver lini pertama adalah posisi macrobed. Posisi macrobed itu mengangkat kaki dengan selebar-lebarnya dan setinggi-tingginya. Jadi siku ibu masuk ke dalam lutut, kemudian ditarik ke atas dan dilebarkan seperti itu. Nah, ibu biasanya kan nggak kuat ya, karena kan perutnya besar, kadang juga nggak kuat yang benar-benar lebar. Makanya perlu bantuan 2 orang untuk 1 membantu melebarkan, mengangkat kakinya dan melebarkan. Jadi 2 orang atau 1 orang di
kanan ibu untuk membantu melebarkan kaki. Jadi tolong asisten dibantu untuk mengangkat kaki ibu selebar-lebarnya. Nah, setelah diangkat selebar-lebarnya, baru kita coba lagi untuk bipariatan ya. Tujuannya dilebarkan itu untuk melebarkan jalan lahir. Kalau posisi biasa setengah duduk atau litotomi, kemarin kan sudah saya kasih gambar ya, dia agak curam seperti ini. Tapi kalau dilebarkan dia akan lebih lebar untuk posisi jalan lahirnya. Kita coba tarik ke bawah, tarik ke atas. Kalau lahir, alhamdulillah, berarti kita hanya cukup pakai prasat Macrobed. Nah, kalau prasat Macrobed tidak berhasil, kita lakukan prasat Masanti dulu. Ya, kita lakukan prasat Masanti dulu. Prasat Masanti itu adalah tetap dengan posisi Macrobed, ditambah asisten melakukan tekanan pada atas simfisis atau suprasimfisis. Yang saya bilang tadi yang saya bilang kemarin sesuai dengan arah punggungnya. Misalkan dia seperti ini kan ya, berarti kan dia punggung kanan. Ya, punggung kanan berarti asistennya sebelah sini. Asistennya sebelah sini. Ayo coba. Asistennya sebelah sini. Nah, asistennya sebelah sini, kamu mendorong atas simfisisnya ke arah bahunya. Jadi harapannya seperti ini. Harapannya saat ini ditekan, dia lebih melengkung seperti ini. Ya, kalau dia harapannya lebih melengkung seperti ini atau menekuk seperti ini, akan mengurangi diameter bahu. Seperti itu ya. Tolong ditekan atas simfisis ke arah bawah dan agak ke depan, mengikuti arah bahu seperti itu ya. Nah, ini tetap posisinya Macrobed plus manuver Macrobed plus manuver Masanti. Kita lakukan lagi bipariatan. Nah, misalkan ini lahir, langsung seperti kita lanjutkan APM. Nah, kalau kedua manuver ini tidak berhasil, baru kita melakukan manuver Rubin. Nah, kalau manuver Masanti melakukan penekukan pada bahu melalui atas simfisis atau eksternal. Kalau Rubin melalui internal. Jadi tangan kita masuk, saya kasih tahu ya. Tangan kita masuk, kemudian menekuk lengan ke arah depan. Nah, kalau tadi kan Masanti dari luar. Kalau ini sekarang kita melalui dalam. Ya, terus habis gitu baru kita bipariatal, tarik curam ke bawah ke atas. Kalau ini enggak berhasil, manuver Rubin enggak berhasil, kita melakukan manuver Woods. Manuver Woods itu sama dengan manuver Rubin, yaitu menekuk lengan ke arah dada atau ke arah perut ya, ke arah sternum seperti ini. Tapi kalau Woods posisinya agak dioblikkan. Kalian tahu kalau panggul itu kan bentuknya seperti ini. Kalau atas bawah dia kan lebih sempit dibandingkan oblik. Nah, makanya yang Woods itu menggunakan prasat seperti Rubin, tapi dia agak dimiringkan atau dioblikkan ya. Jadi bahu ditekuk ke depan, lengan diarahkan ke sternum, kemudian kita putar sedikit sehingga dia posisinya oblik seperti ini. Nah, setelah posisi oblik ini baru kita bipariatal dan keluarkan. Kalau tidak berhasil, baru kita ke langkah selanjutnya. Rubin nggak berhasil, Woods nggak berhasil, kita ke langkah squat, removal manual posterior arm ya. Nah, namanya posterior berarti kita melahirkan bahu belakang. Yang dikatakan bahu belakang itu yang ada di bawah. Bahu depan yang ada di
Atas. artinya dia di depan kita ya, ini bahu belakang. Nah kalau wood squat kita masukkan seperti rubin tapi yang posterior, bahu belakang. Kemudian kita tekuk tangan menuju ke perut, dada, dan kita keluarkan seperti ini. Nah, kalau dia sudah keluar berarti kan dia mengurangi diameter, baru kita lahirkan yang atas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu langkah terakhir dari melahirkan bahu. Nah, kalau squats itu enggak berhasil, kita ubah posisi ibu menjadi posisi merangkak ya. Ya. Ini gini ya. Oke, sekarang posisinya adalah posisi merangkak. Nah, ibu posisi merangkak. Kita melahirkan bahu yang mana dulu? Bahu yang belakang. Tapi karena posisinya merangkak, ini aslinya bahu belakang ya. Tapi kalau seperti ini dari kita, dari penolong dia bahu depan. Tapi kalau dari ibu dia bahu belakang ya. Jadi sama seperti itu, kita tarik ke bawah, curam ke bawah. Setelah dia lahir curam ke atas, baru seperti biasanya ya. Bedanya posisinya adalah merangkak. Nah, jika merangkak ini pun nggak berhasil, tolong dibalik. Jika posisi merangkak ini nggak berhasil, kita lakukan pematahan klavikula. Nah, ini sudah langkah terakhir ya. Pilihannya mematahkan klavikula, tapi syaratnya untuk melakukan pematahan klavikula dilakukan oleh tenaga ahli yang memang sudah pakar atau profesional mematahkan klavikula. Misalkan kalian nggak yakin bisa mematahkan klavikula, itu jangan dilakukan. Itu yang pertama. Kan pilihan ya, ini pilihan terakhir. Pilihan yang kedua, menggunakan manuver Zavanelli. Manuver Zavanelli itu mengembalikan kepala ke dalam, posisi dalam, ke dalam kavum uteri lagi atau ke dalam vagina ya. Tapi ini memang dilakukan untuk tindakan lanjutan persalinan sesar. Kalau harapannya kita kembalikan ke atas, ke dalam, berarti kan dia akan melakukan persalinan sesar ya. Nah, biasanya itu hanya dilakukan kalau kita posisinya di rumah sakit. Kita masukkan, kita bisa situ sesar. Tapi kalau kita di BPM, nah seperti itu. Jadi kalau di BPM memang kita mengusahakan agar tadi langkah-langkah melahirkan bahu itu bisa keluar, atau misalkan dengan dirujuk kalau memang kalian bisa yakin mengembalikan posisi kepala. Pilihan yang ketiga, jika janin ini mati, melakukan teknik kleidotomi, yaitu mematahkan atau menggunting klavikula. Kalau tadi kan mematahkan klavikula pada janin yang masih hidup. Kalau kleidotomi menggunting klavikula pada janin yang sudah mati. Ya, seperti itu. Itu pilihannya. Nah, jadi kalau mematahkan klavikula, saya juga belum pernah ya mematahkan klavikula. Jadi kita cari yang ini, yang kalau kalian membuka baju itu kan kelihatan ya, tulang yang di sini. Nah, itu yang dipatahkan. Iya, tangan ini yang dipatahkan ya. Nah, ini kalau punyanya bayi kan nggak sekuat punya kita ya. Punya bayi sudah masih lunak, itu kita cari, kemudian kita patahkan. Patahkan jangan dua-duanya, kan satu aja cukup satu. Kalau satu sudah bisa melengkung, bisa mengurangi diameter bahu, kenapa harus dua-duanya ya? Kita patahkan klavikula, setelah patah baru kita Dibariata lahirkan. Atau tadi manuver Zavanelli, misalkan dia posisinya sudah putar paksi luar, berarti kita posisikan lagi oksiputnya, ubun-ubunnya anterior posterior. Artinya
Kita kembalikan lagi ke posisi awal, posisi telungkup, yaitu posisi occiput anterior posterior ya. Occiputnya ini lurus di anterior dan posterior. Baru kita kembalikan ke posisi dalam. Ini juga harus dilakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan ya. Jangan sampai mencederai kepala janin. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Bu, saya kan pernah menemui distasia bahu ya. Tapi dorongnya itu kok gini ya Bu, dari atas. Jadi yang asistennya itu naik bed satu terus dorong gitu. Bukan di atas simfisis ya, tapi di atas. Artinya dia bukan tekanan suprapubik tapi Chris-Taylor ya. Coba kalian bayangkan, ini saya rasionalkan. Kalau bahu nyangkut, ini kan bahunya nyangkut. Kalian dorong Chris-Taylor. Nyangkut Tapi itu berhasil kemarin. Berhasil, Bu. Oh, berhasil. Harusnya kalau yang betul yang untuk mengurangi diameter bahu harusnya di atas simfisis Chris-Taylor-nya, bukan di fundus. Jadi di atas simfisis dengan cara menekan ke bawah dan ke depan searah bahu. Searah bahu ya. Kalau dia punggung tadi kan punggungnya kanan ya, makanya asistennya seperti sini. Kalau punggungnya seperti ini ya berarti asisten di sebelah sini. Tekan ke bawah dan ke depan. Bisa kalian bayangkan sendiri mana yang lebih efektif ya kan? Kalau seperti ini kan lebih efektif kalau kita nekan ke bawah, ke depan kan secara rasional memang mengurangi diameter bahu ya. Satu lagi yang kelewat tadi, saya lupa ya, maaf ya. Sebelum kita melakukan manuver-manuver tadi, lebih baik kita melakukan epis. Iya. Ya, di epis agar itu tadi membantu memperlebar jalan lahir ya. Lihat posisinya juga kalau mau ngepis. Kalian kan ngepis biasanya sebelah sini ya, karena yang enak. Kalau yang normal, kalau bukan distusia, kalau yang masih kepala di dalam kan seperti ini karena posisinya enak. Kalau misalkan distusia kepala sudah keluar, lihat posisi kepalanya. Kalau seperti ini memang lebih aman di sini. Tapi kalau misalkan dia seperti ini, boleh di kanan, boleh di kiri. Tapi kalau seperti ini, lebih baik di sebelah sini. Karena secara teori yang penting posisinya untuk episiotomi adalah medio lateral, bukan lateral. Kalau lateral kan lurus. Atau kalau kita ngambil 45 derajatnya, medio lateral, boleh kanan, boleh kiri. Mana yang tidak atau mencegah terjadinya luka komplikasi pada janin. Iya, tadi lupa ya. Awalnya nanti kalau misalkan kalian nge-lab atau ujian, awalnya kalian menolong secara ATN dulu. Baru kalian sebutkan tanda-tanda distusia bahu. Yang pertama tanda turtle sign, yang kedua dia tidak segera melakukan putar paksi luar. Kemudian yang perlu kalian hafal langkah-langkahnya tadi harus urut yang mana yang mau diambil dulu. Misalkan lini pertama itu pasti Macrobert dan Masanti. Itu nggak berhasil baru Rubin atau Woods. Ya, Rubin atau Woods itu adalah lini kedua dan boleh pilihan. Artinya kamu boleh melakukan Woods atau melakukan Rubin dulu. Tapi lini keduanya adalah Rubin Woods. Baru lini selanjutnya adalah squat. Ya, baru setelah squat ke posisi merangkak. Setelah posisi merangkak baru lini terakhir tadi, mematahkan klavikula. Kalau bayi hidup, kalau bayi mati kleidotomi atau melakukan manuver Zava
Nelly untuk tindakan yang selanjutnya yaitu persalinan sesar atau kalian mau merujuk ya. Sudah, nggak ada pertanyaan? Sudah, Bu.